menjalani sumpah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Baik Bapak. Undang Baru 18 Januari 1970. Negara Indonesia, izin agama Bapak, Islam. pekerjaan Bapak, Dosen tempat tinggal Bapak. di Jalan SMA 3, Cempaka, Banjarbaru. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir dalam pemeriksaan ahli lingkungan pada hari ini. Kemudian sehubungan dengan pasal 120 ayat 2 KUHP, agar seseorang dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya dalam perkara tersangka penemuan limbah medis di lahan kosong sekitar komplek perumahan, kami akan bertanya mengenai kasus tersebut kepada Bapak. Baik Bapak, maka selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ahli, memasuki berita acara pemeriksaan saksi ahli nomor PAP SSA garing 01/10/2025 berdasarkan surat perintah dari penyidik nomor penyidik nomor 0810/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 telah melakukan pemeriksaan seorang yang mengaku bernama Bapak Munawar Raharja dengan keterangannya sebagai ahli lingkungan dalam perkara tindak pidana adanya penemuan limbah medis di lahan kosong sekitar komplek perumahan yang berasal dari rumah sakit Putra Kencana yang dibuang secara berulang tanpa adanya penanganan lebih lanjut dan tidak memikirkan warga sekitar. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sehubungan dengan laporan kejadian, maka dimohon kepada Bapak untuk dapat menjawab dengan jujur dan tegas pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan saya serahkan kepada rekan penyidik yang lain. Saya ingin bertanya, apakah Bapak dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani pada hari ini? Insyaallah sehat. Apakah Bapak pada hari ini diperiksa sebagai ahli? Bapak pada hari ini diperiksa sebagai ahli dalam perkara penemuan limbah medis di lahan kosong sekitar komplek perumahan. Apakah Bapak bersedia dan dapat memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan yang Bapak miliki? Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, sebagai ahli lingkungan, bagaimana Bapak memastikan bahwa keterangan yang diberikan dalam kasus penemuan limbah medis di sekitar komplek perumahan tetap objektif dan berdasarkan hasil kajian ilmiah lingkungan, bukan pendapat pribadi atau tekanan pihak tertentu? Untuk bisa memastikan bahwa limbah yang dibuang itu adalah benar-benar limbah medis, tentunya yang pertama kita harus mengetahui atau harus melihat dulu fakta atau data tidak tahu apakah limbah yang ada di lokasi yang diduga berasal dari limbah medis rumah sakit ini masuk ke dalam kategori limbah medis. Artinya kita bisa melihat limbah dalam hal ini kemungkinan limbah padat ya yang dimaksud ini ya. Limbah padat tersebut merupakan masuk dalam kategori limbah-limbah dari hasil tindakan medis baik yang dilakukan di rumah sakit atau unit rujukan yang bersangkutan. Artinya harus dipastikan dulu bahwa limbah tersebut benar-benar limbah medis. Itu merupakan lahan di sekitar komplek perumahan. Di sana ada seorang anak yang sedang bermain, kemudian tertusuk jarum suntik pada saat bermain bola di lahan kosong. Sehingga ibu dari anak tersebut melaporkan ke RT. Pada saat itu juga lahan kosong tersebut digali dan benar adanya bahwa ada beberapa kantong plastik kuning yang ditanam di dalam tanah tersebut dan diduga ada saksi yang melihat mobil box pada dini hari jam 4 subuh sedang berpakaian putih tertutup, namun ada logo Kemenkes berada di lapangan tersebut dan membawa cangkul, sehingga benar adanya karena limbah tersebut dari rumah sakit Putra Kencana.
kasus ini, apabila pihak rumah sakit mengklaim telah memiliki izin pengelolaan limbah medis, bagaimana menurut Bapak ahli lingkungan secara membuktikan secara ilmiah bahwa aktivitas pengelolaan limbah mereka tetap menimbulkan pencemaran lingkungan? Sepengetahuan saya ya, sebagian besar rumah sakit di Indonesia itu mereka tidak mengelola limbah medis secara sendiri, sebagian besar ya. Biasanya limbah medis itu dikelola atau diserahkan kepada pihak ketiga pengelolanya. Itu yang sepengetahuan saya. Sangat sedikit rumah sakit kalau seandainya ada ya yang mampu mengelola limbahnya sendiri. Nah, ini harus dipastikan dulu bahwa tadi kan diceritakan bahwa ada petugas berpakaian putih dengan logo Kementerian Kesehatan. Jadi ini dipastikan dulu apakah benar-benar ini berasal dari rumah sakit untuk menghindari fitnah. Kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya biasanya pengelolaan limbah yang ada di rumah sakit, termasuk apalagi itu limbah padat ya, itu dikelola atau diserahkan kepada orang ketiga. Nah, jadi kalau diserahkan oleh orang ketiga, otomatis itu pengelolaannya bukan oleh orang rumah sakit. Nah, kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap rumah sakit itu wajib melakukan penanganan terhadap limbah medisnya. Nah, penanganan limbah medisnya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan maupun juga mengkontaminasi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam kasus ini mungkin yang harus dipastikan satu, bahwa kalau hanya sebatas limbah jarum suntik, kain kasar, itu sebenarnya tidak hanya dihasilkan oleh pihak rumah sakit. Peternakan juga bisa menghasilkan limbah-limbah medis seperti ini. Jadi ini harus dipastikan dulu bahwa limbah yang dibuang atau yang berada di lingkungan komplek tadi itu benar-benar limbah medis dari aktivitas unit pelayanan kesehatan. Itu dulu yang harus dipastikan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan keahlian lingkungan, bagaimana cara memastikan bahwa limbah medis yang ditemukan di sekitar kompleks perumahan memang berasal dari suatu fasilitas kesehatan tertentu, bukan dari sumber lain atau pembuangan ilegal oleh pihak tak bertanggung jawab? Oke. Nah, untuk memastikan bahwa limbah tersebut benar-benar tadi adalah limbah medis, tentunya kita harus mengurai komponen-komponen limbah itu, apa saja yang ada di limbah tersebut. Dan tentunya alangkah baiknya lagi apabila diperkuat lewat pemeriksaan laboratorium, bahwa yang namanya limbah medis itu kan diantaranya adalah potongan-potongan organ, bukan hanya mungkin sebatas alat-alat kesehatan, bukan hanya sebatas alat kesehatan. Yang dimaksud limbah medis juga biasanya bagian-bagian dari jaringan-jaringan atau cairan-cairan tubuh yang ada di sana. Mungkin ini bisa ditegakkan lewat pemeriksaan-pemeriksaan di laboratorium. Misalnya kita bisa menguji DNA ya. Apakah misalnya kalau di sana ada potongan bagian tubuh ataupun bagian organ ataupun darah, urin dan sebagainya, apakah ini berasal dari makhluk hidup atau berasal dari manusia lah, dipastikan itu bukan berasal dari makhluk hidup yang lain. Apabila memang ini berasal atau bisa dipastikan berasal dari manusia, mungkin kita bisa memastikan itu merupakan limbah medis dari aktivitas pelayanan kesehatan. Tapi apabila tentunya tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjuk mengarah kepada bagian-bagian dari aktivitas pelayanan kesehatan, tentunya kita akan bingung nanti. Misalnya kalau hanya sebatas ditemukan kain kasar, jarum suntik, infus, potongan alat-alat itu tanpa disertai dengan bagian-bagian dari tubuh atau bagian dari jaringan, ya, ini akan susah kita memastikan itu berasal dari limbah medis. Nah, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, jika hasil
medis mencemari tanah atau air di sekitar pemukiman, namun belum menimbulkan korban manusia secara langsung, apakah menurut Bapak hal tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai pencemaran lingkungan? Oke. Mungkin kita bisa melihat ya definisi dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya suatu zat, materi, benda atau makhluk hidup ke dalam lingkungan yang mengakibatkan melebihi baku mutu. Baku mutu artinya kalau definisi pencemaran yang lama ya itu memang tidak sesuai ya, tidak sesuai. Maksudnya seperti ini, kalau dari definisi pencemaran lingkungan yang lama itu adalah masuk atau dimasukkannya zat, unsur, materi atau makhluk ke dalam lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu kan definisi yang lama. Definisi yang sekarang, yang baru itu kan artinya masuk atau dimasukkannya suatu unsur, zat, pencemar materi atau makhluk ke dalam lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut atau kondisi lingkungan tersebut melebihi baku mutu. Ujinya baku mutu. Jadi walaupun tidak ada korban atau tidak ada dampak, tapi ketika dia sudah melebihi sebuah baku mutu, maka itu sudah dikatakan pencemaran lingkungan. Baik Bapak, yang selanjutnya, menurut pandangan Bapak sebagai ahli lingkungan, indikator atau parameter apa yang paling penting untuk membuktikan bahwa limbah medis tersebut telah mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat? Parameter yang tepat kita harus lihat dulu sampelnya ya. Artinya kalau kita melihat sampel, kita melihat kondisi di lapangan tempat pembuangan limbah ini seperti apa ya. Tadi diceritakan bahwa dia dibuang ke tanah ya, dikubur ke tanah. Mungkin sampel yang kita ambil itu pertama bisa kita mengambil sampel tanah ya. Sampel tanah kalau kita ingin memeriksa ini berasal dari limbah medis, tentunya tadi sama. Kita harus melihat mungkin apakah ada buangan-buangan dari limbah medis tadi, misalnya ya di sana kita temukan adanya darah, adanya sisa-sisa cairan tubuh dari sebuah kegiatan. Kita bisa mengambil sampel tanahnya, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Yang pertama kita harus memastikan bahwa unsur yang ada di bahan pencemar limbah tadi itu ditemukan juga di tanah. Misal tadi ada darah, ada urin, ada sebagainya, kita bisa pastikan di tanah itu juga ada. Ya. Nah, kemudian kalau pemeriksaan tadi dilakukan terhadap air ya, ini agak susah saya bilang, karena kita harus melihat di sekitar itu ada aktivitas lainnya. Sebab kalau kita melakukan pemeriksaan terhadap sampel air, karena kan kita harus melihat perjalanan air tanahnya, kita lihat. Nah, nanti kita memastikan bahwa air yang sudah mencemarkan air dari limbah medis tadi agak susah nih kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau kita ambil misalnya ada pemeriksaan mikroorganisme itu kan memang ada di tanah. Kita memastikan bahwa yang ada di air adalah mikroorganisme infeksius, pasti enggak mikroorganisme tadi berasal dari bahan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang paling tepat, yang pertama itu adalah memeriksa sampel tanahnya, memastikan bahwa tanah komponen-komponen yang ada di limbah medis tadi ada juga di tanah. Sebab memang tidak dipungkiri ya, di antara limbah medis itu masih biasanya ditemukan juga ada kandungan logam-logam berbahaya ya. Biasanya ada, karena biasanya di antara komponen-komponen yang digunakan dalam proses aktivitas pengobatan itu ada juga yang menggunakan bahan-bahan berbahaya ya, itu bisa. Untuk selanjutnya, dalam penyidikan kasus seperti ini, apa peran utama ahli lingkungan untuk membantu penyidik memperoleh bukti ilmiah yang dapat memperkuat dugaan terjadinya pencemaran? Tentunya kita harus melakukan pengkajian berupa memastikan tadi ya, bahwa satu limbah medis atau
terduga limbah medis yang dibuang tadi itu memang berasal dari aktivitas medis, memastikan itu tuh. Terus yang kedua, kita juga harus melihat atau memastikan berapa banyak timbunan sampah medisnya ini, berapa banyak timbunannya, artinya untuk memastikan sudah berapa lama aktivitas pembuangan tadi dilakukan. Kita harus melihat berapa banyak timbunannya. Terus yang berikutnya juga yang harus kita pastikan adalah kondisi lingkungan sekitarnya. Artinya apakah ada perubahan-perubahan terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya apakah di lingkungan sekitarnya ada dampak terhadap masyarakat yang mungkin misalnya masyarakat ada keluhan-keluhan misalnya seperti ada penyakitkah baru yang selama ini mungkin tidak ada di masyarakat tiba-tiba ada. Nah, itu juga harus kita lihat. Yang selanjutnya, jika hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kandungan logam berat atau mikroorganisme patogen di tanah atau air sekitar permukiman, bagaimana cara memastikan bahwa pencemaran tersebut memang berasal dari limbah medis? Oke, kita harus melihat pertama logam berat tadi ya, logam berat. Kita bisa melihat kalau logam berat tadi ditemukan misalnya ada di dalam air atau di dalam tanah, kita harus melihat komponen limbah medisnya itu apa. Nah, tentunya kita harus cross check. Kalau limbah medis itu kita temukan, kita pastikan bahwa pertama kita bisa mencari literatur, misalnya komponen jarum suntik, apa itu ada nggak kandungan logam berat jenis yang ditemukan tadi cocok nggak? Ya. Terus yang kedua kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap limbah medisnya, memastikan ada nggak logam berat yang ditemukan di laboratorium tadi pada sampel tanah atau air ditemukan juga pada limbah medisnya. Itu yang penting. Terus yang untuk mikroorganisme ini kita harus pastikan jenis mikroorganismenya apa yang kita temukan tadi. Ya. Sebab apa? Sebab satu, kalau jenis mikroorganismenya virus, ya, virus itu dia tidak akan bisa keluar dari tubuh makhluk hidup. Kalau keluar dari tubuh makhluk hidup, dia tidak akan bertahan lama, pasti mati. Ya. Tapi kalau mikroorganismenya tadi misalnya parasit, bakteri, ya, kita harus lihat bakteri tadi merupakan bakteri infeksius enggak? Bakteri penyebab penyakit kepada manusia atau bakteri penyebab penyakit pada hewan? Kita harus pastikan itu. Kalau bakteri tadi penyebab penyakit pada manusia, kita harus lihat. Kita harus lihat. Maksudnya harus lihat seperti apa? Mungkin nggak itu ikut terbuang bersama limbah. Artinya dia harus tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh orang ketiga untuk memastikan, menjamin bahwa limbah yang mereka serahkan kepada pihak ketiga itu benar-benar dikelola dengan baik. Sebab apa? Sebab walaupun dikelola oleh orang ketiga, ya, dampak dari pencemaran limbah rumah sakit itu akan tetap berdampak buruk terhadap reputasi rumah sakit. Dampak buruknya akan tetap terhadap rumah sakit, bukan dampak buruknya akan ditanggung oleh pihak ketiga, bukan. Tapi dampak buruk atau apa ya istilahnya citra namanya itu kan tetap rumah sakit. Jadi mereka tetap harus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan oleh pihak ketiga. Jadi mereka tetap harus bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik. Baik, ini saya sebagai penyidik ketiga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Menurut Bapak sebagai ahli lingkungan, apakah kelalaian dalam pengawasan sistem pengolahan limbah medis oleh rumah sakit dapat dianggap sebagai penyebab tidak langsung terjadinya pencemaran lingkungan? Iya, pasti. Ya, sebab dalam pengelolaan limbah, pengawasan itu adalah salah satu unsur terpenting. Walaupun limbah itu sudah dikelola dengan baik, tapi bila pengelolaan tersebut tidak diawasi, kelalaian human error itu pasti bisa terjadi. Pertanyaan
selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang pentingnya sistem pelacakan atau tracking sistem limbah medis dari sumber hingga tempat pemusnahan sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran lingkungan? Sangat penting, sangat penting. Setiap aktivitas pengelolaan limbah medis atau limbah berbahaya itu harus dipastikan dikelola dengan baik, bukan hanya dikelola dalam prosesnya juga, tempat pengelolaannya juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Kenapa? Karena resiko pencemaran terhadap lingkungan dari limbah-limbah medis atau limbah-limbah berbahaya itu sangat besar. Artinya apa? Kalau pengelolaannya sudah bagus tapi lingkungan tempat pengelolaan tersebut tidak baik, ya, dia akan tetap memiliki resiko. Karena ada faktor-faktor yang mungkin tidak bisa dikendalikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, jika ditemukan bahwa pengelola limbah dilakukan oleh pihak pengangkut atau pengelola limbah, bagaimana Bapak ahli lingkungan menilai pembagian tanggung jawab dalam konteks dampak lingkungan yang ditimbulkan? Kalau pengelolaan itu dipotong-potong, maksudnya dipotong-potong, misalnya dalam proses pemilihan ada satu aktivitas dan dikelola, kemudian pengangkutan dilakukan, tentu ini akan memperumit, ya. Kemungkinan saling melempar tanggung jawab itu ada, ya. Nah, sebenarnya yang baik dalam setiap kegiatan pengelolaan itu merupakan satu paket. Kenapa? Karena dalam mengelola atau menangani limbah, yaitu penanganannya itu harus dilakukan benar dari awal, bukan hanya benar di akhir. Artinya apa? Dari segi proses pemilihan itu harus dilakukan dengan benar, pengangkutan juga harus dilakukan dengan benar, sehingga hasil pengelolaan akhirnya itu juga akan didapatkan hasilnya. Sehingga menurut saya itu harus dilakukan dalam satu paket kegiatan yang dilakukan oleh satu organisasi. Dari sudut pandang ilmiah, metode analisis lingkungan apa yang paling efektif digunakan untuk menelusuri keterkaitan antara sampel limbah yang ditemukan dengan sumber asalnya? Mungkin saya belum paham ini maksudnya, ya, dari metode ilmiahnya itu maksudnya seperti apa? Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya dan dijelaskan maksudnya apa. Untuk pertanyaan selanjutnya aja Bapak, menurut Bapak ahli lingkungan, sejauh mana regulasi yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam mencegah pembuangan limbah medis ke lingkungan, dan adakah aspek yang perlu diperkuat? Ini kebetulan saya mohon maaf, dalam pengelolaan limbah rumah sakit ini saya tidak terlalu paham, ya, terutama dalam regulasinya. Jadi saya hanya pernah mendengar, saya tidak bisa menjawab dengan pasti, ya, mungkin ini hanya sharing saja. Dulu pernah dikatakan bahwa pengelolaan limbah medis dengan cara insenerator itu dilarang karena mencemari udara, ya. Tetapi sampai saat ini masih belum ada alternatif yang lebih baik. Ada dulu yang saya pernah, memang metode yang lebih baik itu disterilkan. Tetapi mengingat limbah medis itu biasa dihasilkan dari sebuah aktivitas, terutama rumah sakit yang besar, itu cukup banyak dan frekuensinya juga cukup cepat, ya. Sistem sterilisasi dengan autoclave itu cukup berat karena dia memerlukan ruangan yang cukup besar, dan itu pun hanya menyelesaikan satu masalah. Masalah apa? Masalah menghilangkan limbah infeksiusnya, belum sampai proses menghilangkan limbah logam beratnya, sehingga harus ada tahapan berikutnya. Sedangkan di tahapan berikutnya itu kita dilarang melakukan daur ulang terhadap limbah medis. Ini yang jadi masalah. Kalau itu dilarang, lalu diapakan? Itu yang jadi masalah. Itu yang sepengetahuan saya. Menurut Bapak, jika masyarakat diketahui pernah melakukan kontak langsung dengan limbah medis yang telah terbuang tadi, bagaimana cara menilai potensi risiko lingkungan dan kesehatan akibat paparan
mungkin dilakukan pemeriksaan lengkap ya terhadap pemeriksaan, dilakukan general check up terhadap masyarakat atau orang yang pernah terpapar secara langsung atau tidak langsung dengan limbah medis tadi, kemudian dilakukan pemantauan kesehatan secara berkala. Itu yang bisa dilakukan. Bagaimana menurut Bapak menilai pentingnya koordinasi antara ahli lingkungan, lalu laboratorium uji dan penyidik agar hasil analisis lingkungan dapat menjadi bukti kuat dalam proses hukum? Mungkin komunikasi ya, harus menjalin komunikasi yang baik dengan sistem yang cepat, akurat. Artinya seperti ini, antara pihak-pihak terkait tadi harus sering melakukan pertemuan-pertemuan. Satu, untuk menghindari terjadinya permasalahan seperti kasus yang diungkapkan tadi. Artinya pihak rumah sakit selaku penghasil ya, produsen dari limbah, kemudian pihak-pihak terkait mungkin dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan sebagai pengawas, maupun penyidik lingkungan harus selalu melakukan koordinasi dalam kegiatan pengawasan penanganan limbah medis. Baik Bapak, pertanyaan sudah selesai. Dan terima kasih banyak pada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi panggilan kami. Untuk segala informasi yang kami dapatkan dari Bapak akan segera kami proses ke proses selanjutnya. Terima kasih.